Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Miss. Salam, Bu. Kamera saya tidak nampak ya? Enggak, Bu. Kenapa, Bu? Kameranya nggak nampak ya? Enggak, Bu. Padahal udah saya nyalakan tapi kok. Bentar. Ada apa ini? Oke. Ini aja. Kameranya pakai HP ini aja. Kemudian saya berbicara di laptop ini. Terdengar ya suara saya? Dengar kok, Bu. Dengar, Bu. Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ini teman-temannya sudah masuk semua? Baru 17 ya? Bu, Iya. ada yang ke sekolah. Ada yang apa? Ke sekolah. Oh, ada yang ke sekolah. Oke, ya sudah. Selamat siang. Semoga kalian masih semangat ya, meskipun pelajaran kali ini di waktu yang siang. Sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Sebentar saya tampilkan ininya. Nampak di kalian PowerPoint-nya? Belum, Bu. Masih nampak. Sudah nampak ya? Sudah, Bu. Oke, bentar. Sambil saya menyiapkan ini, nanti kita presensi dulu. Ini supaya nanti bisa langsung. Oke. Sebelumnya akan saya presensi. Ini benar kelas 12 IPS 1 ya? Iya. Oke, ini pertemuan ketiga bersama saya. Sebelumnya kemarin sudah pernah bertemu pada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kemarin ternyata ada yang belum mengumpulkan tugas ya. Ayo, siapa yang belum? Yang belum mengumpulkan tugas, nggak apa-apa, tetap dikumpulkan sesuai dengan instruksi kemarin, karena berkaitan dengan ini. Kalau kata Bu Iin kemarin itu, kan kalian bentar lagi kan pas ya? Terdengar suara saya ya? Terdengar. Ya, Iya, Bu. kalian bentar lagi kan pas, juga butuh nilai-nilai tugas harian gitu. Jadi, walaupun misalnya tugasnya terlambat diserahkan, tidak apa, tetap dikumpulkan. Kalau bisa sesegera mungkin, karena segera direkap juga nilainya, oke? Yang lainnya yang belum mengumpulkan, yang merasa belum mengumpulkan, silahkan segera dikumpulkan nanti ya. Oke, akan saya presensi pada pertemuan ketiga. Abdul Rozak ada? Tidak ada. Ahmad Faiz Bustami? Ajeng Sukma? Hadir, Miss. Akbar Rizky? Hadir, Bu. Anastasia Blesya? Hadir, Bu. Ardin? Bentar. Anastasia tadi hadir ya? Hadir, Bu. Iya, maaf. Ardin Putra Widianto? Tidak ada. Ata Aurinia? Hadir, Bu. Diah Ayu Wandasari?
Ya Bu, baru datang dari sekolah Bu. Maaf ya Bu, telat. Iya, tidak apa. Yang penting kalian konfirmasi ya. Kalau misalnya kalian sudah bergabung dalam link ini, tolong konfirmasi. Karena terkadang saya juga kan nggak tahu kalau misalnya kalian sudah masuk. Edwin Ya, Setio, Edwin Setio Priangga sudah? Udah ada. Eka Primardiana, Hadir, Bu. Evangelis, Hadir, Bu. Fadelita Reli. Kemudian Trifosa, Valentina. di kolom chat Bu Trifosa. Sebentar. Oh iya, Trifosa hadir ya. Valentina, Hadir, Bu. Farah Ayu Safa, Hadir, Bu. Vena Tanujaya, Penatan Wijaya hadir. oke, Yananta Mardika, Hadir. iya Yananta, Yeremia, Hadir, Bu. oke, Yunita, Hadir, Bu. Safira Diandra, Safira izin ke sekolah, Bu. oke. Ya, saya konfirmasi lagi ya, takutnya nanti ada yang baru masuk ini. Jadi hari ini yang tidak hadir Ajeng. Ajeng ini tidak hadir atau izin? Maaf. Enggak, maaf. Saya ini. Yang tidak hadir hari ini Abdul Rozak, Ahmad Faiz Bustami, Maaf, tadi Ardin. Rosa sekolah Bu. Rojak masih di sekolah, Bu. Oh, Iya, Rozak. dia konfirm sama Bu Kusnul tadi Bu. Belum Oke. pulang soalnya. Iya. Kemudian Faiz juga di sekolah? Tidak? Kurang tahu Bu. Assalamualaikum Bu, Hafiz hadir Bu. Waalaikumsalam. Iya, Hafiz. Bentar, saya konfirmasi ya dari atas. Ahmad Faiz Bustami yang tidak hadir ya. Ardin, Edwin, Galuh ini izin ya tadi, masih di sekolahan. Kemudian Hafiz, Joselino, Muhammad. Kan sudah datang tadi, Bu. Baru Oh iya, Hafiz baru hadir. Iya. Terima kasih diingatkan. Joselino, Maulana Ardian, Muhammad Rifki, kemudian Nuge masih izin ya. Randi, Regina, Selsa, dan Safira. Oke, sudah benar ya? Nanti kalau ada temannya yang baru masuk, tolong diingatkan. Ingatkan saya juga. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Sebelumnya kemarin kalian telah belajar teks editorial bersama siapa? Bersama saya ya? Iya. Ya Bu. Ya Bu. Saya ingatkan lagi bagi kemarin yang belum mengumpulkan tugas, silakan segera dikumpulkan karena itu juga akan berkaitan dengan nilai kalian nanti, kelengkapan nilai-nilai kalian. Kan bentar lagi kalian kan akan melaksanakan PAS ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang merancang teks editorial. Kalau kemarin kalian sudah belajar menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial, sekarang kalian belajar merancang teks editorial. Yang pertama, itu apa aja sih dalam merancang teks editorial? Siapa yang bisa bantu saya? Menyusun argumen dulu. Ya, kemudian? Memilih informasi, maksudnya mencari informasi. Kemudian? Untuk yang aktif, tadi Vena, kemudian siapa? Miss. Siapa? Miss. Ajeng, Miss. Oh iya, kok tidak muncul suaranya di saya. Oke, Vena Ajeng ya. Jadi dalam merancang teks editorial, kita harus menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Kemudian menyusun saran, rekomendasi terhadap isu aktual. Dan yang ketiga, yaitu menulis teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi ada 3 hal ya yang harus kalian perhatikan. Argumen, saran, dan struktur kaidah kebahasaan. Itu harus kalian ingat-ingat dalam merancang teks editorial. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu ke kalian. Suara saya terdengar jelas atau menggema? Dengar jelas. Jelas. Masih semangat ya belajar?
Ya. Yang Ya. ya, oke. Selanjutnya kita beralih ke contoh teks editorial ini ya. Bacalah dan simak baik-baik. Coba siapa yang mau membantu membacakan? Saya. Ya, silakan. Saya. Silakan, Saya. Salim. Banyak tenaga kerja RI kompeten. Urutan 6. Jakarta. Meski pertumbuhan Indonesia cenderung melambat tahun ini, kebutuhan tenaga kerja di sektor industri masih cukup tinggi. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat menyatakan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri masih sangat besar. Setidaknya setiap tahun sektor industri membutuhkan 600.000 tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja di bidang industri itu dengan pertumbuhan industri 5-6% itu mencapai 600.000 orang per tahun, ujarnya di Jakarta Selasa 3/11/2015. Namun sayangnya di tengah besarnya permintaan akan tenaga kerja tersebut, sumber daya manusia SDM yang tersedia justru tidak mampu memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh sektor industri. Ya, kemudian? Lanjut ya, Bu. Ya. Sementara itu yang belum bisa dipenuhi oleh lulusan sekolah di Republik ini karena kesenjangan kompetisi lulusan dan kebutuhan dunia industri, jadi pengangguran banyak tapi industri sebenarnya butuh, kata dia. Untuk memperbaiki gap kebutuhan tenaga kerja ini, Syarif menyatakan pihaknya akan mendorong perbaikan kurikulum pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kompetisi yang sebenarnya yang dibutuhkan industri nasional. Makanya kurikulum harus mengacu pada standar kompetensi nasional Indonesia di bidang industri tertentu. Memang harus begitu, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian terus menyiapkan kompetisi sumber daya manusia SDM yang terampil sesuai kebutuhan industri untuk menghadapi pasar bebas ASEAN. Pemberlakuan MEA 2015 akan menjadi tantangan bagi Indonesia, apalagi mengingat jumlah penduduk yang sangat besar sehingga menjadi tujuan pasar bagi produk-produk negara ASEAN lainnya, ujarnya. Dia menjelaskan pihaknya telah menyusun target program pengembangan SDM industri pada tahun ini. Pertama, tersedianya tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten sebanyak 21.880 orang. Kedua, tersedianya SKKNI bidang industri sebanyak 30 buah. Ketiga, tersedianya lembaga sertifikat profesi LSP dan tempat uji kompetensi TUK di bidang industri sebanyak 20 unit. Keempat, meningkatkan pendidikan dan keterampilan calon asesor dan asesor kompetisi dan lisensi sebanyak 400 orang. Kelima, pendirian 3 akademi komunitas di kawasan industri tekstil dan produk tekstil TPT merupakan salah satu sektor yang telah merasakan manfaat dari pelaksanaan program Kemenperin dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM industri melalui pelatihan operator mesin garment dengan konsep 3-in-1, yaitu pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja, kata dia. Menurut Saleh, seiring dengan peningkatan kerja industri TPT, terjadi pula peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor padat karya tersebut, tidak saja pada tingkat operator, tapi juga pada tingkat ahli D1, D2, D3, dan D4. Hal ini tercermin dari data permintaan tenaga kerja tingkat ahli ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Kementerian Perindustrian yang setiap tahun mencapai 500 orang, sementara STTT Bandung hanya mampu meluluskan 300 orang per tahun. Untuk memenuhi sebagian permintaan atas tenaga kerja tingkat ahli bidang TPT, maka sejak 2012 Kemenperin menyelenggarakan program pendidikan Diploma 1 dan Diploma 2 bidang tekstil di Surabaya dan Semarang, bekerjasama dengan STTT Bandung, PT APAC Inti Korpora dan asosiasi serta perusahaan industri tekstil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, pada tahun ini Pundiklat Industri Kementerian bekerjasama dengan Asosiasi Tekstil dan pemerintah daerah Kota Solo juga akan membuka Akademi Komunitas Industri TPT untuk program Diploma 1 dan Diploma 2 di Solo Technopark. Para lulusan program pendidikan Diploma 1 dan 2 tersebut seluruhnya ditempatkan bekerja pada perusahaan industri. Oke. Nah,
mengacu pada teks tersebut. Tadi kan kita sudah dibacakan oleh siapa tadi membacakan ini? Yananta. Ya, Yananta ya. Yananta kan sudah membacakan. Kalian pasti menemukan kan isu aktual, fenomenal, kontroversial yang dibahas dalam teks tersebut. Apa tadi yang dibahas? Isu aktualnya tentang apa tadi? Lulusan SM tentang apa ya? Ya, lulusan Tentang SM. pendidikan lulusan. Bagaimana? Lulusan yang membludak, tetapi Tidak ada, tapi tidak ada Ada kompetensi. iya, lulusan yang membludak tapi kompetensinya tidak ada, sehingga perusahaan pun yang mau menerima pun juga kebingungan berkaitan hal ini, ya kan? Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Tadi ada beberapa pihak ya yang terlibat ya. Kementerian itu. Kemudian tadi bisa kita lihat di sini. Mulai dari tenaga kerjanya sendiri yang merupakan lulusan yang tadi dibilang tidak kompeten, kemudian berkaitan dengan Kementerian Ekonomi, perusahaan industri, Menteri Industri, ya, terus siapa lagi? STT, ya kan? Nah, itu pihak-pihak yang terlibat. Nah, kira-kira apa saja permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak? Dari masing-masing pihak kan memiliki masalah-masalah tersendiri, baik dari yang lulusan tadi memiliki masalah tersebut, kemudian dari perusahaan industrinya memiliki masalah sendiri juga, ya kan? ya. Ya, coba gimana tadi? Kalau perusahaan itu kesulitan buat memilih pekerjanya, soalnya karena ya pekerjanya itu yang daftar itu kurang berkompeten gitu, Bu. Padahal banyak. Iya. Dan juga perusahaan sebenarnya butuh pekerja. Jadi kan mereka sendiri memiliki masalah-masalah ya. Nah, masalah tersebut sebenarnya kan saling berkaitan kan. Nah, maka dari itu pasti selalu ada, selain ada penilaian berupa kritik, kemudian harapan dan prediksi, pasti juga ada saran sebagai rekomendasi atas penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada masing-masing pihak tersebut. Ya kan? Tadi kira-kira saran dan solusinya itu apa tadi akhirnya? Yang paling akhir sendiri itu. Nih. Akademi, membuka akademi. Ya, membuka akademi. Sama. Fungsinya untuk apa? Biar lulusan lebih berkompeten. Ya, supaya lulusannya bisa lebih berkompeten dan perusahaan perindustrian pun juga mendapatkan tenaga kerja yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Oke. Nah, kemudian ini yang paling sangat pokok dalam pembelajaran kali ini. Tadi kan kita akan belajar tentang merancang ya. Nah, kira-kira dalam merancang ini bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah-langkah menyusun teks editorial ini? Coba, siapa yang mau membantu membacakan? Memilih topik. Isu yang lagi viral, Miss. Yang lagi kontroversial. Yang mau membacakan. Iya. Nggak apa-apa, siapa? Adelita. Oh, Pak Delita. Oh, Iya, siapa? Ini langsung disaut aja, nggak apa-apa. Kalian langsung membacakan. Misalnya memilih topik Miss Padelita gitu. Jadi sebutkan nama dan juga sebutkan ininya. Ya, ayo mengumpulkan data. Ya, itu yang kedua. Menyesuaikan topik dengan pembaca. Pena menyunting. Ayo mengumpulkan data. Menyesuaikan topik dengan pembaca. Oke. Iya, jadi kalau kalian semangat gini kan belajarnya nggak ngantuk ya. Tadi Padelita, Ayu. Ya, ayo mengumpulkan data, Bu. Iya. Menyesuaikan topik. Oke, ya. Padelita, Ayu dan satunya tadi siapa? Satunya terakhir tadi? Ya, ayo, Bu. Pena. Iya, Pena sudah. Ayo, Bu, mengumpulkan data. Rusuh. Stop. Ayo kita lanjut. Oke, terima kasih yang sudah membacakannya.
Ya, jadi yang pertama langkahnya itu apa? Memilih topik terkini, isu yang aktual ya. Nah, kira-kira topik yang seperti apa sih yang harus kita angkat dalam teks editorial kita? Teraktual, terhangat, teraktual, terhangat. Pasti Viral. Selain itu apa? Menarik pasti kan ya. Menarik pembaca. Iya. Sehingga pembaca tuh Oke, ya, boleh off dulu audionya. Oke, jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa harus viral ya, harus viral. Beritanya tuh viral, terus habis itu benar-benar hangat, aktual. Terus pastinya dari ketiga hal tersebut, berita tersebut berarti kita angkat topik yang memang menarik, kira-kira benar-benar diminati oleh para pembaca nanti. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data sebagai pendukung. Nah, maksudnya apa ini? Kok mengumpulkan data sebagai pendukung? Kenapa kok harus mengumpulkan data sebagai pendukung? Agar datanya lebih faktual dan terpercaya, Miss. Supaya Iya. datanya lebih lengkap. Oke, Dan terima beritanya kasih. lebih nyata. Iya, beritanya benar-benar jadi benar-benar terpercaya ya, pasti. Jadi kalau misalnya kalian mau merancang teks editorial, kalian tidak menyertakan data-data pendukung, apakah teks editorial kalian bisa dianggap benar-benar terpercaya? Pastinya kan tidak kan, kalau tidak ada data-data pendukungnya. Siapa tadi yang menyampaikan? Ya, ayo Bu. Dia Ya, ayo Ayu. Bu. Oke. Iya, terima kasih Dia Ayu. Jadi mengumpulkan data ya, berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik. Nah, hal ini dapat mendukung pendapat yang sudah dibuat nanti. Kemudian hal yang ketiga yaitu menyesuaikan topik dengan pembaca. Maksudnya apa kok menyesuaikan topik dengan pembaca? Gaya bahasanya mungkin Bu. Itu, Pak. Penulisannya harus mudah dipahami. Ya, itu maksudnya. Tidak sulit untuk dipahami. Jadi lebih santai bacanya. Ya, benar bisa. Saya akan lengkapi ya. Tadi siapa yang menambahkan tadi siapa? Banyak tadi orangnya. Iya, iya. Oke. Banyak. Oke, ya, saya akan ini ya. Jadi menyesuaikan topik dengan pembaca, di sini maksudnya gini. Kan tadi sudah dikatakan memperhatikan bahasa gitu ya, terus fakta-faktanya. Jadi lebih ke ini, kira-kira pembaca dari sasaran teks editorial kita itu siapa sih? Apakah sasaran kita itu masyarakat umum ataukah penduduk maaf. Apakah akademisi pendidikan seperti misalnya para guru ataukah para murid, para pelajar atau para mahasiswa ataukah para bidang kesehatan ataukah para bidang wirausaha. Lah, itu kita lihat dulu. Jadi saat kita mau merancang teks editorial ini, kita kan sudah menentukan topik. Nah, kira-kira topik kita itu tentang apa? Kalau misalnya memang tentang pendidikan, terus kita sasarannya itu ke pelajar, berarti kita perhatikan lagi dalam penggunaan bahasa kita, kemudian fakta-fakta yang memang terjadi sehingga kita mengangkat topik tersebut sebagai topik teks editorial kita. Itu kita tentukan, kita sesuaikan gitu loh. Apakah pembaca kita nanti mengerti, apakah dia familiar dengan topik yang kita angkat, dengan tulisan kita, apakah mereka benar-benar familiar? Jangan sampai gini, misalnya sasaran kalian sebenarnya ke bidang pendidikan, tapi ntar meranah-ranah ke bidang kesehatan, kan jadi nggak nyambung kan? Padahal topik yang kalian angkat tentang pendidikan. Misal seperti itu langkah-langkah yang ketiga. Jadi kalian harus benar-benar menentukan dengan tepat gitu. Dan yang keempat, apa? Menyunting teks editorial. Maksudnya apa nih? Menyunting teks editorial. Meneliti kembali ada tidak terjadi kesalahan dalam penulisannya. Dilihat lagi. Mengoreksi kembali teksnya. Iya, benar. Jadi mengoreksi, menyunting di sini tuh kita sebelumnya kan kita sudah selesai ya, sudah selesai membuat teks editorialnya sudah selesai tuh. Nah, nanti kalau sudah selesai kita cek kembali, kita periksa kembali apakah ada kesalahan mungkin dari segi kebahasaannya, ada yang salah, kurang tepat gitu. Atau mungkin dari segi tanda bacanya. Misalnya, kok kayaknya ini lebih baiknya dikasih koma atau harusnya ini titik, kenapa kok nggak titik aja gitu. Atau dari tanda baca tersebut kan dari pengoreksian atau penyuntingan tersebut kita tahu kesalahan-kesalahan mana yang harus kita perbaiki. Atau mungkin dari kalimatnya kita pas waktu buat tadi tuh lagi lancar-lancarnya gitu ya, kita lagi lancar-lancarnya akhirnya udah nggak ngeliat tuh
mulai dari spasinya ada yang sambung, kemudian dari segi kalimatnya ada yang bulat, tahu bulat ya. Jadi kayak rumit dipahami lah dari kalimatnya, itu juga bisa. Nah, ketika kita sudah menyuntingnya, kita sudah memeriksa kembali, itu nanti hasil tulisan kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu kan pembacaan kedua kali. Dan sampai sini paham ya dari langkah-langkah menyusun teks editorial. Pahami. Oke, kemudian ini tahapan mudah dalam menulis teks editorial. Kalau tadi kan langkah-langkah, sebenarnya masih berkaitan dengan tahapan mudah. Kalau tadi kan langkah-langkah kan secara global ya. Nah, kalau ini kalian ditawarkan tentang tahapan mudah. Gimana sih harusnya, bagaimana caranya aku bisa merancang teks editorial tuh, seharusnya aku harus ngapain dulu gitu, ya kan? Ini tahapan mudahnya. Apa yang pertama? Bacalah 2-3 teks editorial dari berbagai sumber media massa yang berbeda. Bacalah 2-3 teks editorial dari berbagai sumber media massa yang berbeda. Contohnya dari mana aja? Bisa kita ambil dari mana aja? Koran. Internet. Ya, semisal ya berita internet atau misalnya koran. Nah, itu nanti kita ambil coba dari koran yang berbeda. Semisal kita ngambil 3 ya, berarti misalnya koran Kompas, koran Jawa Pos, terus koran apa lagi? Misalnya koran Sindo, ya kan? Kita lihat, coba kita lihat berita yang topiknya itu sama, tapi dikeluarkan dari media massa yang berbeda. Kita lihat. Itu langkah yang pertama. Oh iya, Galuh. Sudah di absen Kak tadi. Dari presensi. Kemudian setelah kalian membaca 3 teks editorial tersebut, langkah yang kedua apa? Tahapan mudahnya? Datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Jadi kalian data. Kan kalian tadi sudah membaca 3 teks editorial itu. Nah, kira-kira sebenarnya yang disampaikan dalam teks editorial ketiga teks tersebut itu tuh isunya tuh tentang apa sih? Nah, kalian rumuskan dalam pernyataan umum, ya. Sampai sini paham ya? Kemudian yang ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, Badan Pusat Statistik, atau artikel dan jurnal. Jadi di sini kalian menelusuri data-data pendukung sebagai penguat dari argumen-argumen kalian nantinya. Mungkin kalau misalnya di masa pandemi COVID-19 ini, kalian kan bisa mengecek di Badan Pusat Statistik ya, kira-kira perkembangannya pasien yang dalam pengawasan, orang dalam pengawasan itu sudah sampai berapa sih gitu. Itu kan dari Badan Pusat Statistik nanti kan sudah ada ini keterangannya. Itu bisa menjadi penguat kalian dalam membuat teks editorial tadi. Ada yang mau menambahi dalam tahapan ketiga ini? Atau sudah jelas yang tahapan ketiga? Halo? Suara saya masih masuk? Masih, Bu. Oke. Takutnya nanti kayak kemarin. Tiba-tiba live. Oke. Berarti paham ya yang ketiga? Yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisislah menjadi sebuah argumen. Jadi kalian setelah menemukan data-data itu tadi ya, kalian rincikan data-datanya. Terus kalian analisis sebagai argumen kalian dalam menyikapi sikap kalian setelah membaca isu tersebut. Itu bagaimana argumen kalian? Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian memang setuju dengan adanya hal tersebut? Atau mungkin kalian menentang? Nah, itu nanti kan bisa. Setelah kalian merincikan data, kalian buatlah sebuah argumen. Lanjut ke tahap yang kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat. Yang tadinya mungkin dalam seginya 1 kalimat gitu ya. Dalam 1 kalimat, terus kalian kembangkan lagi menjadi beberapa kalimat sehingga menjadi sebuah pendapat yang memang mengandung unsur kritik, penilaian maupun harapan. Itu langkah yang kelima. Iya, Regina. Dah, sampai di poin 5. Kira-kira paham atau ada yang mau ditanyakan sampai poin 5? Halo? Halo semuanya. Paham, Bu. Oke, ya.
Kemudian di poin 6, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. Ini udah pasti kalian tuh udah hafal banget ya sama teks editorial, pasti di akhir tuh ada saran atau rekomendasi. Sehingga bukan hanya mengkritik, memberi penilaian, memberikan prediksi, namun kalian juga bisa memberikan solusi dalam penyusunan teks editorial tersebut. Kemudian yang terakhir, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan minimal panjang tulisan 7-8 paragraf. Jadi, setelah kalian melakukan tahapan mudah tadi, langkah-langkah tersebut, kalian kemaslah tulisan kalian. Mulai membuat tulisan. Tapi jangan lupa di akhir tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalian harus menyunting. Jadi, kalian cek, periksa kembali apakah sudah benar belum tulisan kalian. Kalau sudah selesai tulisannya ya, diselesaikan dulu tulisannya, baru menyunting. Nah, sampai situ. Kira-kira dari penjelasan tadi, siapa yang masih ingat dari penjelasan tadi? Dari segi ininya aja, segi apa namanya? Segi pemahaman kalian langsung. Tadi itu kita belajar tentang apa? Tahapan menyusun teks editorial. Yang kamu ingat apa, Vena? Tadi yang kamu ingat? Ya, Bu. Tadi yang kamu ingat saat tahap-tahapan menyusun itu apa yang paling banget kamu ingat dalam rangkaiannya tadi? Satu aja sebutkan. Ya, kalau yang paling saya ingat itu adalah membuat teks editorial itu diperlukan menyunting. Saya baru tahu soalnya. Kalau misalnya perlu menyunting, maksudnya meriksa kembali. Karena sebelumnya kalau bikin teks itu kan kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Nah, ini jadi dalam menulis teks apapun, maaf, maksud saya dalam menulis teks apapun itu jangan lupa kegiatan menyunting ini memang sangat diperlukan karena terkadang kita tidak sadar kalau ada kesalahan-kesalahan kecil yang memang itu nantinya bisa mengganggu loh. Dari kesalahan kecil itu ternyata padahal kan mudah untuk diperbaiki, tapi kita tidak menyempatkan waktunya untuk menyunting. Yang lainnya mungkin mau menambahkan? Memilih topik, Bu. Menentukan topik apa ya? Ya. Kemudian Daya. Berita yang aktual. Iya, menentukan apa? Berita aktual. Ya. Oke. Sebentar ya. Oke, tadi sudah ya. Penjelasannya tadi hanya sebentar kok. Cuma tahapan sama langkah-langkah menyusun teks editorial beserta contohnya tadi. Nah, sekarang tugas mandiri kalian. Kira-kira tugas kalian apa? Ya, menyusun teks editorial. Sesuai dengan tahapan yang tadi, tahapan mudahnya tadi, langkah-langkah yang telah kalian pelajari tadi. Kemudian setelah kalian merancang, menyusun teks editorial, maaf ini masih teks ceramah ya, ini saya typo. Setelah itu baru kalian praktikan hasil penyusunan teks editorial kalian. Maksudnya dipraktikan tuh di apa? Jadi kalian menyampaikan hasil tulisan kalian berupa penyampaian video. Nyampe sini paham? Enggak, Bu. Gini, kalian kan tadi merancang ya, tugas kalian itu merancang teks editorial sesuai langkah-langkah yang telah dipelajari tadi, memilih topik dulu, kemudian mengumpulkan data sebagai pendukung, menyesuaikan topik dengan pembaca, menyunting teks editorial. Kalian intinya buat dulu teks editorial sesuai langkah-langkah tadi, dan tahapan-tahapan mudahnya tadi, kalian baca lagi nanti, terus kalian lakukan ini, nanti akhirnya kalian kan sudah selesai tuh buat teks editorial. Nah, kalau teksnya sudah dibuat, kalian praktikkan. Maksudnya praktikkan itu kalian menyampaikan dalam bentuk lisan. Oh, di video gitu tak, Bu, teksnya. Kita meragain. Iya. Yang di video bukan teksnya ya, kalian menyampaikan. Tanya, Bu. Yang meragain. Kita baca gitu dah, Bu. Iya, baca. Oke. Jadi Bukan langkah-langkahnya kita kan, Bu. Maksudnya kita buat di video enggak kan, Bu? bukan. Jadi kalian itu hasil tulisan kalian sampaikan. Oh, dibacain lewat video gitu tak, Bu?
Iya, jadi kalian menyampaikan. Kan kadang kalau misalnya kalian memang sudah benar-benar paham dengan hasil tulisan kalian, tanpa membaca pun kalian pasti bisa. Kalau kalian memang benar-benar sudah paham dengan apa yang kalian tuliskan. Itu kalian sampaikan dalam bentuk video gitu. Jadi tugasnya nanti ada 2. Jadi kalian tetap mengirim teksnya, teks yang telah kalian buat. Kemudian juga kalian mengirim videonya, video hasil penyampaian. Ini kalian boleh baca teks kalian itu tadi, boleh juga kalian menyampaikan secara langsung tanpa membaca, itu juga boleh gitu. Nah, cuman saya ada penawaran di sini. Kalian mau mengumpulkannya seperti tugas-tugas sebelumnya melalui link Google Form atau mau kirim lewat email saja? Email. Email, sama aja Bu, loh. email. Google Form aja. Coba kesepakatan Apa itu? bersama. Email. Oke. Email. Ya. Kebanyakan memilih email ya. Jadi sekarang kita putuskan, kita sepakati pengumpulannya melalui email saja. Jangan lupa mengirim email file teks. Ini formatnya ya, nomor presensi _ nama _ kelas _ TE. Kemudian file videonya juga diberi keterangan. Nah, dalam subjek email kalian jangan lupa tulis tugas teks editorial P3 kelas 12 IPS 1. Oke? Kemudian sertakan juga nama lengkap kalian, identitas nomor presensi, dan kelas kalian dalam chat email tersebut. Sampai sini paham tugasnya? Iya, Nomor absen nggak, Bu? Ya, nomor absen kalian gitu. Jadi kalian nanti ngumpulkan 2 tugas ya, kirim lewat email. Nah, kalau semisal ada kendala, semisal Bu, file video saya kok terlalu besar, tidak bisa dikirim lewat email. Nah, kalian ngirim link nggak apa-apa. Jadi kalian unggah di Google Drive, penyimpanan Google Drive. Tahu kan ya? Atau bisa juga kalian kompres file tersebut jadi folder. Ya, saya yakin kalian pasti tahu semua kok. Nanti kalau sudah mengumpulkan, jangan lupa konfirmasi lewat WA. Oke? Iya, Bu. Ya, batas maksimal pengumpulan tugas. Kapan batas maksimal? Senin. Kalau Senin. ya, tapi Minggu lah, Bu. saya memberikan batas maksimal. Halo. Seminggu, Bu. Tugas video banyak soalnya. Halo. Videonya ada Kamis depan. Maksimal. Kamis depan, Bu. Halo. Kamis depan, Bu. Audionya. Soalnya Azan, tugasnya sudah video azan. semua. Gak apa-apa, ini kan Pusing. bisa kalian baca toh. Cuma kan ngerekam gitu aja. Hasil dari tulisan kalian. Apa-apa Kamis ya, Bu? Iya. Oke. Ya, Bu. Sebentar, gini loh. Kenapa saya ngasih deadline-nya Senin? Tapi kalau bisa kerjakan langsung, jangan menunggu batas maksimal. Karena saya PLP minggu terakhir minggu ini. Ya, kenapa? Iya, sebentar. Oke, pembelajar. Berarti sudah ya, tidak ada yang ditanyakan masalah ini ya, berkaitan hal ini. Nah, Bu Iin sudah hadir ya, pastinya. Iya Bu, iya silakan, nggak apa-apa. Ini waktunya sudah selesai. Nggih. Anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini anak-anak yang masih tetap semangat ya ini ya. Kok hanya 21 yang mengikuti? Hanya 20 berapa ini? Nanti ini penilaian absennya itu masih dengan Bu, walaupun dengan Bu PLP itu masih ini nggih, masih Bu PLP-nya nanti menyetorkan ke Bu Iin penilaian yang sudah tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan, absensinya. Jadi nanti Bu Iin rekap jadi satu dengan pembukuannya Bu Iin. Jadi walaupun ini kebetulan terakhir nggih Bu Nida ya pertemuan dengan anak-anak nggih. Nggih, Bu. Ya, ini pertemuan terakhir dengan Ibu PLP sehingga nanti pertemuan minggu depan itu sudah dengan Bu Iin. Ya sebentar ya, karena ada suara azan dulu jadi ya anak-anak ini kan setengah 12 harusnya waktunya memang sudah selesai ini. Bu Iin hanya menyampaikan bahwa di sini nanti kalian akan
apa ini namanya sudah mengetahui ya kalau tanggal 3 Desember kalian akan ada PAS ya? Iya Bu, kemarin sudah Ya, diberitahu. ya. Jadi waktu efektif kita untuk belajar itu hanya 1 bulan, ya. 1 bulan dimulai dari sekarang, 1 minggu. Berarti kalau dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, maka 4 kali pertemuan. Satu pertemuan sehari ini, maksudnya minggu pertama itu kalian sudah dengan Bu Nida tadi, dan itu minggu depan maka kita akan berganti dengan materi teks novel ya. Teks novel itu materi baru, materi keempat yang kebetulan juga materi terakhir yang nanti sebelum PAS. Jadi dalam bahasa Indonesia nanti diujikan ada 4 materi dimulai dari surat lamaran pekerjaan, teks apa ini nama kemarin kelas sejarah, kemudian yang ini teks editorial dan terakhir nanti teks novel. Jadi 3 kali kesempatan pertemuan dengan Bu Iin. Dan saya karena waktunya sudah berakhir, ini sampaikan terima kasih kepada Bu Nida yang sudah membagikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Ini perpisahan dengan Bu Nida dan guru PLP yang lain. Bu In tutup dulu ya. Silakan nanti kembali ke Bu Nida. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugasnya, tetap semangat ya menjelang PAS soalnya. Oke anak-anak, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Im. Oke, kembali lagi ke saya karena ini juga pembelajaran sudah mau selesai. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah mau memperhatikan, mau aktif saat pembelajaran. 2 kali pertemuan ini ya bersama saya. Selain itu saya juga mau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya banyak kesalahan yang memang tidak saya sadari ataupun saya sadari. Saya mohon maaf kepada kalian sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan ya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Tolong dimaafkan. Atau tugas-tugas yang mungkin menurut kalian terlalu berat. Oke. Sebelum kita meninggalkan room ini, boleh on kamera semua? Kita foto bersama? Kameranya nggak bisa. Ya udah, yang lainnya nggak apa-apa. On kamera semua dong. Terakhir saya melihat kalian. Ayo. Nah, kan jadi saya tahu wajah-wajah kalian. Vena ini, ternyata ini. Gitu. Yang lainnya, Yananta, siapa saja? Akbar, Hafiz, Atta, Nawang. Yuk, coba dilihatkan semuanya. Oh, Ajeng sakit ya. Semoga cepat sembuh ya, Ajeng. Siapa? Sudah. Ini kan Aku nggak seragam. nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Sudah siap semua ini. Fadelita, Valentina, Yunita, Galuh, Dia. Dah senyum ya. Senyum semuanya. Oke, sudah, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf. Mungkin ada yang kalian sampaikan, silakan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Oke. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas-tugasnya Jangan lupa tugas-tugasnya ya yang belum mengumpulkan. Oke. Dikirim di ibu ya, Email. ya email maksudnya mas. Tapi konfirmasi lewat WA jangan lupa, oke?